Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Putri Tarana Sri Narulita Herliani dengan NIM 120701051 pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 bertempat di rumah nenek. Video kali ini merupakan video praktik ibadah sholat berjamaah. Nah, sebelum kita mempraktikkan bagaimana tata cara atau posisi-posisi ketika sholat berjamaah baik perempuan laki-laki, baik imam menjadi imam maupun menjadi makmum. Karena dalam sholat berjamaah itu hanya ada dua komponen, yaitu imam dan makmum sendiri yang tadi sudah disebutkan. Untuk hukumnya sendiri, sholat berjamaah ini adalah fardu ain, tapi dalam beberapa dalil ada yang mewajibkan bagi laki-laki. Jadi untuk laki-laki diwajibkan sholat berjamaah, dan itu lebih baik sholat berjamaah di masjid, karena seperti yang disebutkan bahwa sholat berjamaah ini banyak sekali keutamaan atau fadilahnya. Jadi sholat berjamaah bagi laki-laki ini ataupun bagi perempuan yang ingin mendapatkan fadilah yang lebih, yaitu dari sholat munfarid atau sendiri, bisa dengan sholat berjamaah. Tapi untuk perempuan sendiri lebih dianjurkan sholat di rumah. Kita akan membahas sedikit aja mengenai keutamaan dari sholat berjamaah ini. Untuk sholat berjamaah itu sayang sekali jika kita melewatkan kesempatan tersebut, karena reward yang didapat oleh kita pun dinilai berkali lipat dari sholat biasa. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadl bisabai isyrina darajah, yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama dan dengan keutamaan 27 derajat dari sholat yang dilaksanakan sendirian. Dan adapun keutamaan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kepada dua orang sahabatnya, yang artinya, jika kalian berdua sudah sholat di tempat kalian atau rumah atau kampung mereka seperti itu, dan kemudian kalian mendatangi masjid yang sedang dilaksanakan di dalamnya sholat secara berjamaah, maka sholatlah bersama mereka, karena itu akan menjadi sholat sunnah nafilah bagi kalian. Hadis riwayat ahli sunan, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, dan Nasai. Kemudian karena dalam berjamaah ini ada dua komponen, yaitu imam dan makmum, kita perlu mengetahui dulu apa itu imam. Imam sendiri dimaknai jika dalam syariat imam sholat adalah sebagai orang yang juga melakukan sholat, tetapi dia juga terikat sholatnya dengan orang yang sholat lainnya dengan ketentuan dan syarat-syarat juga. Lalu komponen kedua yaitu makmum, di mana makmum itu didefinisikan sebagai orang yang diimami atau dia melaksanakan sholat dengan imam, tetapi dia juga mengikuti imam. Itu adalah makmum. Untuk selanjutnya ada aturan dalam saf sholat saat sholat berjamaah. Bagaimana pengaturan safnya gitu? Jika ada satu makmum atau lebih, karena yang dikatakan jemaah itu minimal ada satu imam dan satu makmum. Nah, berikut adalah aturan-aturan dalam saf sholat berjemaah. Yang pertama, apabila jemaah terdiri dari satu imam dan satu makmum, maka makmum berdiri di samping kanan imam dengan sedikit mundur dari barisan gitu. Nah, ini bisa dilihat dari tumitnya gitu, walaupun
mereka sejajar, tapi tumit imam dengan makmum ini tidak boleh, yang makmum tidak boleh melebihi imam. Jadi harus tetap ada di sedikit mundur ke belakang. Dan yang kedua, apabila sholat berjamaah sudah berlangsung dengan susunan imam bersama satu makmum di sebelah kanannya, lalu datang nih calon satu makmum berikutnya, maka makmum yang datang terlambat ini berdirinya di samping kiri imam. Setelah ia melakukan takbiratul ihram gitu, imam bisa maju ke depan dan kedua makmum tadi mundur ke belakang dengan membuat shape baru gitu. Jadi ini tuh bisa imam yang maju ke depan atau makmumnya yang mundur ke belakang, karena dilihat dari kondisi posisi juga. Jika di depan misalnya makmum di depan imam sudah mentok itu berarti makmum yang mundur. Kalau ternyata di belakang makmum masih banyak tempat, maka makmum yang mundur, kedua makmum ini. Nah, yang ketiga adalah apabila terdapat jamaah di satu makmum, namun yang datang kemudian adalah dua orang laki-laki dewasa secara bersama-sama, maka kedua calon makmum ini langsung membuat shaf di belakang imam. Sedangkan yang tadi di sebelah kanan ya, yang makmum yang pertama tadi itu mundur, ikut bergabung dengan makmum yang baru datang atau di shaf belakang imam. Kemudian yang keempat, apabila yang datang adalah seorang laki-laki dewasa dengan anak kecil, maka keduanya berdiri sejajar di belakang imam. Kemudian yang kelima, apabila yang menyusul dalam sholat jamaah tersebut terdiri dari banyak lelaki dewasa dan anak-anak, maka yang perlu diprioritaskan di shaf paling dekat dengan imam adalah yang dewasa. Kemudian yang keenam, apabila di antara jamaah yang banyak tersebut terdapat perempuan, maka perempuan di belakang para lelaki. Dan yang ketujuh, apabila terdapat seorang khunsa atau orang yang berkelamin ganda gitu ya, yang masing-masing masih berfungsi semuanya alat kelaminnya, maka urutannya seperti ini, urutan jamaah dalam sholatnya. Yang pertama adalah imam, kemudian di belakangnya jamaah lelaki, sudah di belakang lelaki, jamaah lelaki adalah jamaah khunsa, dan yang paling akhir adalah jamaah wanita. Adapun ada catatan-catatan penting di mana yang menempel ketika sholat berjamaah itu adalah tumitnya. Kemudian jika yang terdapat satu imam dan satu makmum perempuan, maka yang makmum ini tepat di belakang imam. Jadi bukan di kanan, bukan di kiri, tapi tepat di belakang imam. Dan jika dalam suatu kondisi datang gitu muncul satu makmum laki-laki, maka dia berada di sebelah kanan seorang imam tersebut. Maka yang perempuan tetap di belakang imam. Dan yang catatan lainnya, jika terdapat satu imam perempuan dan satu makmum perempuan, maka mereka semua sejajar gitu, makmumnya di kanan. Jika ada dua makmum perempuan, maka imam perempuan di tengah, tapi masih sejajar. Jadi tidak perlu imam perempuan maju ke depan. Nah, sebelum ke prakteknya, kita perlu membahas mengenai niat. Niat itu baik niat untuk imam maupun untuk makmum. Nah, jika untuk sebagai imam, niat mereka adalah untuk menjadi imam. Dan jika menjadi makmum, maka diperlukan niat seorang makmum dengan berniat menjadi makmum. Lalu minimal niat itu dilafaz atau diadakan ketika takbiratul ihram, dihadirkan ketika takbiratul ihram gitu, meskipun tidak diucap tapi dihadirkan di dalam hati. Dan adapun yang perlu menjadi catatan, tidak boleh ini untuk kita bermakmum gitu atau merubah niat menjadi makmum ketika kita sudah melaksanakan salat tersebut. Itu.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk bagian ini saya akan mulai mempraktikkan ibadah sholat berjamaah atau aturan-aturan di dalam sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah sendiri terdapat dua komponen. Yang pertama adalah imam dan yang kedua adalah makmum. Nah, sebagai seorang imam dan makmum tentu mempunyai kedudukan yang berbeda atau aturan-aturan yang beda. Untuk yang kasus pertama adalah apabila terdapat satu orang imam dan satu orang makmum, maka makmum tersebut berada di sebelah kanan seorang imam. Nah, apabila di sini saya misalkan di sini adalah imam, untuk laki-laki dan perempuan, apabila ini imam, lalu bersamaan dengan satu orang makmum, maka makmum berada di posisi sebelah kanan imam. Nah, namun sebagai batasan tidak boleh berada di depan atau mendahului imam. Yang jadi batasannya itu adalah tumit atau kaki bagian belakangnya tidak boleh lebih dari imam. Kemudian yang kedua, jika apabila sholat jamaah dengan susunan satu imam dan satu makmum telah berlangsung, kemudian datang, saya misalkan saya adalah makmum yang baru datang atau makmum yang datang terlambat, maka saya berada di sebelah kiri seorang imam dengan ketentuan yang pertama, imam boleh maju ke depan atau makmum yang mundur ke belakang membuat saf baru. Nah, untuk ketentuan tadi bagaimana yang mana sih yang dahulu, apakah imam yang maju atau makmum yang mundur? Nah, kita lihat dari segi ruangannya, apakah ruangan di depan imam masih terdapat space atau terdapat banyak ruangan, maka imam yang maju. Dan jika yang makmum yang lebih banyak ruangannya atau tidak sempit di belakangnya, maka makmum yang mundur ke belakang. Lalu masalah ketiga yaitu ketika sholat berjamaah sedang berlangsung, maka datang dua orang laki-laki dewasa, maka dua laki-laki yang baru datang ini membuat saf baru di belakang imam. Kemudian makmum yang pertama yang sudah sholat dengan imam, dia ikut bersama saf yang baru tersebut. Yang keempat, apabila yang datang atau yang datang telat ini adalah seorang laki-laki dan satu orang anak laki-laki, maka keduanya berdiri sejajar di belakang imam. Kemudian yang kelima, untuk yang kelima ini jika terdapat banyak makmum laki-laki gitu dan seorang imam dan juga anak kecil, maka yang diprioritaskan seperti yang tadi adalah makmum yang laki-laki dewasa, lebih dekat dengan imam. Kemudian yang keenam, apabila sholat berjamaah terdiri dari satu orang imam laki-laki dan satu orang perempuan, makmum perempuan, maka yang perempuan ini berada di belakang imam. Dan apabila datang seorang laki-laki, maka laki-laki tersebut berada di sebelah kanan imam seperti pada kasus 1. Yang ketujuh, apabila terdapat seorang kunsa atau orang yang memiliki penyakit kelamin ganda, maka untuk posisi sholatnya yaitu yang pertama adalah imam, lalu di belakang imam adalah jemaah laki-laki dewasa, lalu yang di belakangnya adalah jemaah kunsa, lalu yang di paling belakang adalah jemaah wanita. Mungkin sekian penjelasan mengenai praktik atau aturan-aturan dalam praktik sholat berjamaah dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah terlaksananya praktek
ibadah sholat berjamaah. Mohon maaf bila ada salah perbuatan ataupun perkataan yang datangnya dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan ilmunya, baik itu dalam bentuk video, audio maupun sumber-sumber yang lainnya. Saya berharap semoga dengan saya mengetahui tentang ilmu-ilmu dalam beribadah dapat memperbaiki ibadah saya, khususnya ketika saya berada di lapangan dan langsung mempraktikkan mengenai sholat atau aturan-aturan dalam sholat berjamaah. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika inni asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.